Shalom, selamat malam. Saya cek dulu. Oh iya. Sebagian mukanya pernah saya lihat sehari-hari. Ya, saya mencoba untuk berkhotbah dan tidak menjadi sebuah kuliah, ya kan? Karena ketika diberikan topik seperti ini, ditentukan tema, ini jadi agak bingung untuk sangat tipis antara memberi kuliah sama menyampaikan khotbah. Ya, saya mengambil satu bagian nas untuk kita bersama-sama melihat tentang tema yang sudah ditetapkan, yaitu Reconnect with God. Itu saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mau saya paksa dengan nas almanak, nas yang ada di nas almanak hari ini tidak bisa dipaksa, ya kan? Daripada kita melakukan pemaksaan, maka mari kita mencari nas yang lain. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan dengan penuh sukacita ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Dalam rangka juga kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para pemuda, boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan pengenalan yang benar akan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kami sekalian yang boleh hadir pada saat ini, siapapun kami ya Tuhan, agar kami sekalian boleh menyediakan diri kami, hati kami, pendengaran kami, seluruh diri kami untuk terus diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga sepulangnya kami dari ibadah ini, maka kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami bersedia untuk hidup di dalam Tuhan dan terus senantiasa menyatakan kebaikan kemurahan Tuhan dalam setiap kesaksian, pujian, pelayanan dan persekutuan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-6 di bawah judul perikop Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh pembacaan Alkitab, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan juga memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sebuah pertanyaan untuk mengawali renungan kita adalah, apa atau siapa musuh terbesar manusia? Ya. Apa atau mungkin siapa gitu ya. Kalau apa berarti menunjuk kepada benda. Kalau siapa berarti kepada orang atau pribadi gitu. Musuh terbesar manusia. Hah? Dosa. Tentang anak teologi langsung dosa gitu kan. Yang bukan anak teologi pasti akan berpikir yang lain gitu kan. Ya, apa musuh terbesar? Benar, dosa. Jadi orang akan berpikir bahwa musuh terbesar manusia itu adalah kebodohan, adalah kemiskinan dan lain sebagainya. Ya benar juga sih itu kan. Tapi masih belum yang terbesar seperti itu. Kemalasan. Nah, ini salah satunya kan. Ketidaktekunan, ketidaksetiaan, suka selingkuh dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu juga adalah masalah. Itu juga adalah sebuah tantangan. Tetapi kalau kita berbicara apa yang paling besar yang bisa merangkum semuanya itu tadi dosa. Nah, apa itu dosa? Apakah dosa sesuatu yang baik? Tidak. Dosa, ya dia adalah sesuatu yang ada beberapa saja di sini. Tindakan manusia yang melanggar kehendak Allah.
itu adalah sebuah kejahatan, itu adalah suatu ketidaktaatan, itu adalah suatu pemberontakan, itu adalah suatu pelanggaran yang dilakukan kepada Allah. Itu dosa, ya kan? Artinya bahwa itu tidak baik. Dosa, D-O-S-A itu tidak baik, itu tidak bagus. Tetapi ya kadang kita sebagai manusia kadang suka tidak sadar gitu ya, untuk kemudian kita melakukan dosa. Ya, next. Nah, ya, next lagi. Saya sambil mengikuti di HP. Ya, dosa. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Sebenarnya kalau mau bicara tentang dosa, sepanjang Alkitab ini selalu ada teks-teks yang berbicara tentang dosa. Tapi kita akan fokus melihat pada bagian ini, yaitu dari ayat yang keempat tadi. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, perhatikan yang warna merah ya, tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan ini ingin mengingatkan bahwa dalam satu ayat saja ada 3 hal yang bisa menunjuk kepada perbuatan dosa. Pertama bahwa aku kenal Tuhan, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, tapi ternyata tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Berdusta, ya tentu saja Tuhan tidak senang anak-anaknya berdusta. Tuhan suka kebenaran gitu ya, bukan suka dusta atau kebohongan. Dan termasuk juga bahwa tidak ada kebenaran. Ini juga adalah suasana dosa, bahwa dosa itu tidak ada kebenaran. Di dalam dosa yang ada hanya kejahatan. Di dalam dosa yang ada itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak benar, sifatnya tidak adil dan lain sebagainya. Mari kita melihat apa akibat dosa. Paling utama, bahwa ketika dosa itu hadir, maka kemudian kita menjadi terpisah dari Allah. Ya kan? Ingat ketika penciptaan, dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan, Kejadian pasal 1 dan 2 lah. Ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, maka keadaan segala sesuatu itu boleh berjalan dengan baik. Sungguh amat baik. Baik dan baik semuanya. Tetapi, lihat dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia mulai jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai terjadi kekacauan. Mulai terjadi ketakutan manusia ketika Allah kemudian mencoba mencari manusia. Hei, di mana manusia? Di mana kamu Adam? Di mana kamu Hawa? Kami bersembunyi Tuhan, sebab kami telanjang. Kami malu Tuhan. Ya kan? Dan setelah itu berlanjut lagi, bahwa akibat dosa itu kemudian mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus pergi dari tempat yang suci itu dan kemudian mereka harus mulai untuk terus bekerja, berusaha mengupayakan mengolah tanah dan lain sebagainya. Yang perempuan akan mengalami sakit ketika dia bersalin, ketika melahirkan dan lain sebagainya. Lanjut ketika kita membaca pasal selanjutnya, mulailah di situ pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Artinya ada persekutuan yang awalnya indah dengan Allah itu kemudian menjadi rusak. Dan akibat rusaknya persekutuan dengan Allah, akhirnya persekutuan dengan sesama manusia pun kemudian menjadi rusak. Bahkan bukan hanya tentang manusia sebenarnya, tentang alam pun kemudian menjadi rusak. Jadi banyak kerusakan-kerusakan akibat dosa. Yang kedua, dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu jelas. Bahwa dosa tidak akan membawa kita kepada kehidupan. Tapi dosa akan membawa kita kepada maut. Dan itu adalah sebuah penghukuman. Roma pasal 6 ayat 13 next. Itu adalah satu bagian. Bahwa orang yang berdosa dia akan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa orang yang berdosa? Semua. Ya kan? Ada tidak kira-kira manusia yang bebas dari dosa? Pendeta berdosa enggak? Hah? Berdosa ya. Dulu masih ragu-ragu bilang pendeta itu berdosa. Nggak berani katanya kan.
Tapi ketika kita tahu bahwa semua manusia dalam Roma pasal 3 ayat 23 semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bebas dari dosa. Nah, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari akibat dosa itu tadi. Karena itu perlu pengantara. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika dosa itu menjadi tantangan atau masalah terbesar bagi manusia, maka dia harus juga diselesaikan dengan seorang yang luar biasa dan dengan cara yang juga luar biasa. Sering diibaratkan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri akibat dosa itu seperti kita berada dalam sebuah lumpur hisap, ya kan? Kita jatuh ke dalamnya, kita coba untuk menjangkau pinggir pun tidak bisa, semakin tenggelam. Kita coba tarik rambut kita gitu, siapa tahu bisa berdiri seperti itu sendiri, tidak bisa. Tetap semakin jauh, semakin tenggelam, semakin ke bawah, semakin tidak bisa kita menyelamatkan diri. Lagi pula ketika kita mencoba untuk menyelamatkan diri, ya kita tetap orang yang berdosa. Dan artinya bahwa ada hal yang sangat jauh standar Allah dengan standar manusia. Standar Allah itu 100. Manusia tidak akan bisa sampai pada angka 100 itu. Ya kan? Kalau diibaratkan dengan angka 100 gitu kan. Kalau nilai dari 0 sampai 100, Allah itu 100. Dan manusia tidak akan bisa mencapai nilai 100 itu. Karena berbagai macam dosa yang dia lakukan. Kecil, besar, sengaja, tidak sengaja, dan lain sebagainya. Karena itu kita perlu pengantara. Siapa pengantara itu? Siapa? Yesus. Ya. Dalam teks ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita sudah menyelesaikan gitu ya, masalah tantangan terbesar dalam kehidupan manusia dengan sosok yang luar biasa. Dan menyelesaikannya juga dengan cara yang luar biasa. Bagaimana caranya? Dengan apa? Salib. Ya kan? Masalah terbesar harus diselesaikan dengan orang atau pribadi yang besar, dengan pribadi yang luar biasa, dan juga dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, disitulah Allah menghukum dosa. Disitulah akhirnya manusia beroleh jalan untuk berdamai dengan Allah, hidup di dalam terang dan kebenaran serta kesucian dari dosa. Karena itu kawan-kawan, bagi orang Kristen sebenarnya harus bangga dengan salib. Ya kan? Harus bangga dengan Kristus. Jangan kemudian ketika ditanya orang, agamamu apa? Diam, tidak menjawab atau mundur. Tidak berani berkata saya Kristen, gitu kan? Saya tahu saja dengan tantangan kita di Banjarmasin ini, saya beberapa ikut kegiatan, diundang dalam ranah Banjarmasin ini, semua pakai penutup kepala. Jadi kelihatanlah kita yang tidak pakai penutup kepala ini. Ada rasa sedikit sekali jumlah kami gitu kan, dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah ruangan gitu kan. Tetapi disitulah juga sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa kita ada di tengah-tengah yang bukan Kristen gitu kan, dan kita hadir. Kita bersama-sama terlibat di dalam segala aktivitas dan lain sebagainya. Nah, karena itu jangan pernah kita merasa malu untuk mengaku diri kita sebagai orang Kristen. Pertanyaan bagi kita yang pertama adalah, sudah berapa lama menjadi Kristen? Sudah berapa lama jadi Kristen? Usia saya 30. Ya anggaplah sudah 30 tahun saya jadi Kristen. Ada yang 20 tahun? Berapa usia kalian nih? 20, 23, 30-an, 40 adakah di sini? Usia paling muda di sini berapa? 16 ada? 17? Kada percaya. Nah itu tadi berdusta tadi kan kata Tuhan. Iya, ada 18, mungkin ada 19, ada 20-an ya, dan seterusnya.
Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Itu kalau gitu kan, kalau ketika kita masih kecil orang tua kita mengantar kita ke gereja kita masih belum tahu apa-apa tuh. Ya kan? Tahu-tahu sudah ada surat CD, surat baptis bukan surat CD, surat baptis kita. Tapi ada juga pengalaman orang yang kemudian dia menjadi Kristen ketika dia sudah dewasa. Ya kan? Entah karena memang dia mau menjadi Kristen, entah karena dia misalnya ikut suami atau istrinya, entah karena apa dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga orang yang menjadi Kristen ketika dia sudah menjadi dewasa. Ya artinya jawabannya pertama sudah berapa lama menjadi Kristen itu relatif saja. Ada yang sudah lama, ada yang masih baru dan lain sebagainya. Kita masuk pada pertanyaan kedua dengan berbagai macam, saya sudah segini loh, berapa tahun saya sudah menjadi orang Kristen. Dan artinya sudah, anggaplah kalau 30 tahun berarti sudah 30 kali saya merayakan Natal. Natal tanggal 25, belum ditambah dengan Natal yang setiap hari itu. Sepanjang bulan Desember plus bulan Januarinya. Kan sudah beratus-ratus kali merayakan Natal. Nah, bagaimana hidup saya dengan persekutuan selama ini? Saya sudah 30 tahun, saya sudah 25 tahun, saya sudah 20 tahun menjadi Kristen. Bagaimana hidup saya selama ini di dalam persekutuan? Apakah persekutuan menjadi sesuatu yang saya cari gitu ya? Apakah persekutuan menjadi sesuatu yang terus saya rindukan? Saya rindu hari Jumat cepat datang supaya saya cepat berkumpul bersama dengan kawan-kawan saya beribadah pada hari ini. Saya rindu cepat hari Minggu, bukannya sekedar supaya saya bisa melandau, tapi supaya saya kemudian bisa ibadah, bertemu dengan kawan-kawan saya. Ya kan? Persekutuan termasuk juga persekutuan secara pribadi. Bukan hanya persekutuan secara komunitas seperti ini, tapi juga bagaimana kita, ada enggak kita pernah berdoa sendiri di rumah? Ya kan, sebelum makan sudah pasti gitu ya. Ada enggak yang makan tanpa berdoa di sini? Cek dulu. Cek ombak katanya. Enggak ada, puji Tuhan. Kalau semuanya sebelum makan tetap berdoa. Tahu kan terlalu lapar, langsung sambil kepanasan, hanya makannya nih. Saking panasnya dan lupa berdoa gitu kan. Hanya untuk makannya, amin. Langsung. Ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ketika ingin bepergian yang jauh dan lain sebagainya, ketika akan belajar gitu ya, ketika selesai belajar, kalau STT biasanya selesai belajar dan memulai belajar gitu ya. Tapi ada juga dosen yang masuk mata kuliahnya awal dan akhir ditutup dengan doa semua. Jadi kalau sehari itu ada 3 mata kuliah, 3 kali 2, 6 kali berdoa mereka. Ya kan? Tapi ada juga yang langsung saja di awal dan di akhir selesai nanti gitu kan. Ya artinya persekutuan baik pribadi maupun juga bersama-sama itu menjadi bagian penting selama kita sudah menjadi Kristen selama ini. Sudahkah gitu kan? Nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kehidupan pelayanan? Ya kan? Ketika diberikan kesempatan untuk melayani, sudahkah kita mau terlibat gitu? Untuk melayani atau enggak mau. Saya malu, atau bisa juga kan? Saya malu. Saya tidak punya talenta untuk itu. Udahlah dia aja. Dan lain sebagainya. Kamu jagin, kamu harap daripada aku, gitu kan? Nah. Kehidupan pelayanan. Dan ketika kita juga mau melayani, kira-kira itu benar-benar karena kita mau melayani Tuhan atau karena supaya itu ini tuh melihati aku di muka sini, keren aku di sini. Taunya makin jatuh cinta lawan aku ya. Yuhui, gitu kan? Jadi apa istilahnya keras gitu kan? Gebetan itu akhirnya kemudian luluh hatinya dan melihat, hai, baik banar binian neng itu pintar, rajin segalanya, pandainya bernyanyi dan lain sebagainya. Motivasinya salah, ya kan? Aku mau pelayanan supaya aku kelihatan hebat dan viral. Sebagai konten kreator di TikTok, aku mau kelihatan keren. Kisahnya, gitu kan? Iya, artinya selama berapa tahun kita hidup ini menjadi orang Kristen, maka bagaimana kehidupan pelayanan kita? Sudahkah pelayanan kita kerjakan dengan baik? Sudahkah pelayanan itu jika ada kesempatan untuk melayani kita lakukan? Dan sudahkah itu kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Yang ketiga adalah pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kesaksian? Itu dari panggilan gereja. Kesaksian artinya bahwa ketika kita di luar sana orang akan lihat kita. Ya kan? Hidup orang Kristen itu bukan di dalam gereja, tapi hidup orang Kristen itu juga adalah di luar gereja.
Di dalam gereja mungkin kita penuh kasih, penuh senyum, penuh salam kepada saudara-saudari kita. Tapi ketika kita berada di luar sana, itu akan lebih lagi menjadi sebuah kesaksian kita. Jadi selama 15 tahun saya menjadi orang Kristen, selama 20 tahun saya menjadi orang Kristen selama ini, bagaimana saya bersaksi? Sudahkah tindakan saya, sudahkah perilaku saya itu sesuai mencerminkan kekristenan saya itu? Gitu kan? Orang tahu orang Kristen itu penuh kasih katanya. Tapi bagaimana kenyataan kehidupan kita? Yang terakhir, pertanyaan bagi kita ketika kita sudah lama menjadi orang Kristen ini, bahwa sudahkah kita mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Terkadang ini menjadi masalah. Saya katakan masalah karena kalau GKE, baptis itu adalah ketika masih kecil, ya kan? Kita masih tidak sadar tuh, tidak bisa kita bilang, "Mah, Pah, jangan bawa aku masih belum sadar." Tidak mungkin kita memberontak, kita menangis-nangis pun tetap diseret, tetap dibawa, gitu kan? Ketika kita sudah dewasa mengambil CD, siapa di sini sudah CD? Sebagian sudah ya? Sudah CD. Kadang CD itu mengaku kepercayaan sendiri. Tapi kadang nih, oh kawanku empat jiwa daripada aku tahun depan kerada kawan, ya kan? Ikut-ikutan. Saya juga gitu kan. Satu ikut-ikutan. Dua, mamah papahnya mau menyuruh gitu kan. Atau pendeta pikaris di tempat masing-masing. Yuk, karena sini sedikit cuma 3 orang. Yuk kamu ikut ja gitu kan. Atau bisa juga karena usia itu sudah cukup. Menurut peraturan gereja GKE, usia 17 tahun itu sudah CD. Nah usia aku sudah 17 tahun. Sesuai peraturan GKE sebagai warga gereja yang baik. Wah yuk kisahnya. Aku mengikuti peraturan ini. Tetapi mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, secara pribadi gitu kan, itu masih belum tentu. Masih belum tentu. Kita yang setiap hari berdoa, kadang-kadang bisa jadi sebuah rutinitas saja itu. Ya kan, makan itu sudah ada. Ya Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu, amin. Enggak kita hayati gitu kan. Ya Tuhan terima kasih, amin. Apalagi itu lebih cepat lagi tuh. Atau ya Tuhan ingat doaku kemarin sebelum aku makan. Jadi poin pentingnya juga adalah ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka sebenarnya kita juga harus mengenal Kristus secara pribadi. Harus menerima Kristus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Next. Tema kita adalah Reconnect with God. Jadi re-nya. Kenapa ada re kan? Saya coba cari. Saya mengandalkan chat GPT katanya. Supaya kekinian itu. Apa perbedaan connect dan reconnect? Saya tulis saja di situ di chat GPT. Bagus dia kasih jawaban. Dia bisa sedikit diandalkan gitu ya. Jadi connect itu adalah sesuatu yang baru. Kalau reconnect dia sudah pernah tapi mau kita ulang lagi. Gitu ya. Jadi seperti kalau kita nyalakan laptop. Bukan nyalakan. Ada pilihan restart gitu ya. Kalau kita nyalakan itu start. Berarti memang benar dari mati menjadi hidup. Tapi kalau restart ya dari hidup itu kita hidupkan lagi gitu ya. Kita ulang lagi seperti itu. Dan seperti itu juga connect dan reconnect. Makanya ketika dikatakan tema kita adalah reconnect with God. Artinya sejak awal kita sudah punya hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Sejak kecil kita sudah dibaptis, sejak kecil kita sudah masuk sekolah minggu, sejak kecil kita diajar berdoa, menyanyi kidung jemaat dan lain sebagainya. Sudah ada. Sudah connect kita. Tetapi perlu lagi reconnect. Perlu lagi diindikan ulang. Kenapa? Karena kadang ya gara-gara dosa itu tadi. Kadang kita lupa bahwa saya sudah ditebus. Saya sudah mengenal Kristus, maka seharusnya hidup saya adalah hidup yang tidak melakukan dosa lagi. Maka harus reconnect lagi. Saya sudah melayani, tapi saya harus direstart ulang lagi, direkonekkan ulang lagi dalam hal saya melayani. Supaya ketika saya melayani, saya benar-benar melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar karena saya ingin viral, supaya saya terkenal dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka reconnect with God ada 2 poin dari teks ini. Poin pertama yang kita bisa ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6 tadi, yaitu menuruti perintah
Kristus. Itu bagian penting. Bahwa untuk kita bisa memiliki hubungan kembali dengan Allah, maka kita harus mengikuti perintah Kristus. Kenapa itu harus kita lakukan? Ayat yang ketiga, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bahkan ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi tidak menuruti perintahnya, maka dikatakan sebagai pendusta. Nah, menuruti perintah Kristus itu menjadi bukti pengenalan kita akan Kristus. Kelakuan menjadi tanda pengenal hidup dalam Kristus. Selaras antara yang diucapkan dan dilakukan, menjauhi dosa atau lahir baru. Jadi kawan-kawan yang diberkati Tuhan, menuruti perintah Kristus itu wajib dilakukan oleh orang Kristen. Jadi kita bukan sekedar berkata, saya Kristen, lihat KTP saya. Lihat kakak, saya Kristen. Tapi seharusnya adalah bukan hanya sekedar mulut gitu ya. Tapi harus selaras. Selaras itu berarti beriringan sama antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Saya Kristen tapi saya mencuri. Tidak ada dalam ajaran Kristen tentang mencuri. Saya Kristen tetapi saya, di mana saya ada kemudian jadi masalah, jadi konflik dan lain sebagainya. Bukan ketika saya ada kemudian di situ ada damai sejahtera. Ketika saya ada di situ ada kerukunan dan lain sebagainya. Maka artinya bahwa kelakuan kita tidak menjadi tanda bahwa kita hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama, bahwa kita diajak untuk menuruti perintah Kristus sebagai tanda bukti. Tanda bukti saya orang Kristen adalah saya kenal Kristus. Tanda bukti saya orang Kristen adalah saya tahu tentang apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Tanda bukti saya sebagai orang Kristen adalah saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Titik, itu tidak ada titik koma lagi, titik langsung. Kewajiban kita, siapapun kita. Apapun aktivitas kita, apapun latar belakang, apapun pendidikan kita, apapun pekerjaan kita nanti. Menuruti perintah Kristus itu adalah tanggung jawab, kewajiban bagi setiap orang Kristen. Poin yang kedua yang kita pelajari adalah hidup sama seperti Kristus. Barat hidup kayak Kristus, karena aku sanggup disalib. Ya kan? Bagaimana maksud hidup sama seperti Kristus? Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, gitu kan? Bukan berarti bahwa ya memang kita tidak akan bisa menyamakan diri kita seperti Yesus. Yesus bisa membuat mujizat, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang mati, meredakan badai topan dan lain sebagainya, membuat air menjadi anggur, menyerahkan dirinya gitu disalib dan lain sebagainya. Tidak akan mungkin bisa kita lakukan gitu kan. Kita kena paku sedikit ya tegores sudah menangis. Apalagi sampai dicucukkan, dipaku seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan menjadi sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip-prinsip hidup Kristus. Itu yang pasti bisa kita lakukan. Bagaimana prinsip hidup Kristus ya? Hidup menaati dan melayani Allah. Ya kan? Bagaimana Kristus terus taat, Kristus terus setia, Kristus terus melayani Allah Bapa. Begitu juga kita harus ikuti teladannya. Bukan tentang kata saya gitu ya. Bukan tentang mau saya, tapi tentang kata dan mau dari Allah. Termasuk juga hidup sama seperti Kristus artinya kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kebenaran, hidup juga di dalam keadilan. Di mana ada ketidakadilan di situ kita harus bertindak untuk keadilan. Di mana ada ketidakbenaran di situ kita harus membuka, menyingkapnya supaya ada kebenaran dan terus hidup di dalam kasih. Apapun profesi kita tadi saya katakan, apapun profesi kita nanti, apapun saat ini status kita dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita tetap sama, hidup sama seperti Kristus. Saya orang Kristen, maka saya wajib hidup seperti Kristus. Saya bukan hanya sekedar mengaku Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, tapi juga adalah bagaimana supaya hidupku sama seperti Kristus. Bagian terakhir, ada 3 ajakan bagi kita. Ajakan bagi anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yang pertama, kawan-kawan, ini sebuah ajakan sekaligus tantangan sebenarnya. Tentang bagaimana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita.
Artinya kita memprioritaskan dia sebagai yang pertama dan yang utama. Terkadang yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita adalah duit. Yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita itu adalah HP, gadget, adalah pacar kita mungkin, atau sosok idol Korea dan lain sebagainya yang kita suka gitu kan. Tidak. Tetapi jadikan Kristus itu sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Menyandarkan dengan segala apapun yang kita hadapi, suka duka hidup kita, tugas kuliah berat menumpuk dan lain sebagainya, cicilan membekak dan lain sebagainya. Iya, dan suka dan duka mengandalkan Tuhan. Itu artinya bahwa kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Saya punya satu titik waktu saya menerima Tuhan dengan mulut saya sendiri, bukan pada saat CD, tapi ketika saya sudah berada di STT. Di situ saya sendiri mengaku gitu ya. Saya tidak tahu apakah itu benar sebagai bentuk terima Kristus sebagai Tuhan yang selamat pribadi. Tapi saya yakin itu adalah keputusan saya sendiri. Saya menerima Yesus. Walaupun sejak lahir sudah Kristen, orang tua Kristen, sudah CD dan lain sebagainya. Tapi ada satu waktu tertentu, ada saat-saat yang begitu berat, sehingga akhirnya kemudian dengan sendirinya mengatakan, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah juru selamatku. Aku percaya, aku mengaku. Silakan atur saja suka-suka Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan saya. Saya ikut saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan juga juru selamat saya. Dan itu sebaiknya juga menjadi hal bagi kawan-kawan sekalian. Poin yang kedua adalah siap dan bersedia untuk wajib hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saya tulis no lobby, no complain. Ya kan? Ketika kita sudah menjadi orang Kristen berarti kita harus mengikut Kristus. Kristen pengikut Kristus. Ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Maka artinya kita wajib untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kena dulu Tuhan. Tunggu aku sukses hanyar, aku melayani Tuhan. Oh tunggu dulu Tuhan, aku nih masih batuk. Aku nih masih sakit. Kena dulu lah Tuhan, sabar. Hanyar aku mengasihi kawanku di sebelah kosku misal gitu kan. Enggak. No complain and no lobby. Artinya tetap harus kita lakukan. Karena itu adalah suatu kewajiban. Hal terakhir, ajakan bagi kita. Menjadi Kristen itu bukan tentang identitas agama. Tetapi kesediaan untuk terus setia belajar, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Menjadi Kristen itu tidak mudah. Berat. Saya katakan berat loh menjadi Kristen. Oh enggak, enak jadi orang Kristen, enggak perlu puasa. Kalau ibadah tuh bajunya enggak perlu terlalu harus tertutup sedemikian rupa seperti saudara kita di sebelah sana. Oh tidak. Ada hal-hal yang membuat kita sebenarnya berat untuk menjadi orang Kristen itu. Berat tanggung jawabnya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita harus mencerminkan sebagaimana Bapak kita. Mencerminkan seperti apa Tuhan kita itu. Dan hidup kita bukan tentang diri kita. Tapi juga adalah tentang Tuhan itu lagi. Ya kan? Orang di luar sana akan lihat orang Kristen seperti ini. Karena itu menjadi Kristen bukan hanya tentang sekedar identitas. Saya Kristen. Apalagi Kristen kristal katanya. Kristen di hari Natal. Atau Kristen napas. Natal, Paskah ada. Iya, jadi Kristen itu bukan sekedar identitas. Tapi itu adalah sebuah panggilan. Ya kan? Ketika kita di sini hadir sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak muda, kita hadir sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Menjadi Kristen bukan hanya karena saya mau, bukan hanya karena orang tua mengantarkan saya. Tapi saya menjadi Kristen adalah karena Tuhan sudah memanggil, Tuhan sudah memilih saya untuk menjadi anaknya. Dan itu mari kita pertanggungjawabkan pilihan Allah itu dengan sukacita. Panggilan Allah itu juga dengan sukacita. Dan kesediaan kita untuk terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus nanti bersekutu, melayani dan bersaksi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih lagi menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita.
Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak sebelum kita menaikkan doa syafaat kita.